Selamat petang kepada semua dan selamat bertemu lagi di dalam acara khotbah ataupun khotbah pada petang ini, yaitu jam 4, dan pada kali ini kita akan melihat tajuk yaitu satu tajuk yaitu Deborah. Dan kepada Anda yang sudah mengikuti khotbah pada pagi tadi, kita melihat tajuk yaitu terima kasih Ibu, juga terima kasih Yesus. Dan pada petang ini sekali lagi kita bersama di dalam khotbah petang, dan pada kali ini saya akan sampaikan satu tajuk tentang Deborah. Kita akan bahas sedikit tentang personality dia dan apa yang kita boleh lihat dalam kehidupan Deborah mengenai Tuhan. Dan saya pasti juga kita sudah melihat bagaimana para ibu dan anak-anak coba untuk mengucapkan selamat hari ibu kepada semua ibu-ibu yang ada. Dan terima kasih karena bersama dengan saya pada petang ini. Jadi pada petang ini saya akan mulakan dengan gambar. Baik, beberapa gambar. Sementara itu Anda boleh share, dan kalau mereka tidak sempat nampak gambar mereka boleh tengok balik selepas ini. Ini daripada keluarga Dominika, Puan Dominika di Telupin. Mereka zon hijau, puji Tuhan. Keluarga saudara Julius bersama dengan istrinya. Ya, mereka melihat khotbah tadi pagi. Puan Lunia, ya, dan ini saudara Julio Benggon bersama istrinya, dan mereka kata Happy Mother's Day. Bukan saja hari Sabat yang menggembirakan, tetapi Mother's Day ini memberikan kita peluang, satu setting yang bagus untuk kita gunakan di dalam mengucapkan terima kasih dan sayang kepada ibu kita sendiri. Puan Nora, Elder Helsi, saya pandai lupa nih. Puan Roslin, ini semua ibu-ibu ini. Ini daripada Anagoy, mereka selalu tiap Sabat kirimkan gambar. Ini keluarga daripada Tanggilan, daripada Tinuhan Tanggilan. Keluarga saudara Sabi dengan istrinya dan anak. Saudara Khalid dengan keluarga. Saudara Masmil Gabintal. Dan saya selalu katakan ini, ada yang bertanya apakah saudara Masmil ini masih ada ataupun tiada. Saya katakan dia masih sehat, kuat, dia masih segar untuk mengungsikan lagu-lagu ciptaannya. Dan salah satu lagu ciptaan yang sudah keluar negara yang diciptakan adalah lagu Haro Sondihon. Type YouTube, lagunya akan ada di sana. Macam-macam jenis versi yang ada. Ada versi ukulele, versi akapela, versi solo, trio. Satu lagu yang saya mau rekomen, Haro Sondihon. Beliaulah pencipta lagu ini. Dia bersama dengan istrinya dan juga menantu dan cucu dan anak. Ada di rumah mereka di Kampung Tabir Telupin. Saudari Jenny dengan suaminya. Saudara Jatin. Saudara Frederick daripada Keliangau. Saudara McLean juga daripada Keliangau. Kita ada Puan Marti bersama dengan keluarganya. Keluarga saudara Baninus daripada Natai dan keluarganya. Saudara Mikol, ya. Saudara Holimon dari Natai. Ini daripada Natai juga beberapa keluarga yang berdekatan. Saudara Bidik Lawak Mendo
Saya sudah sampai di Lawamendo. Kalau Anda belum sampai dan orang Manggatal atau Telikop belum sampai sana, kasih sampailah Lawamendo. Oke, Saudara Randy dan juga keluarganya. Ini adik-beradik ataupun satu keluarga. Saya nampak Saudari Mazlia di sana. Mereka sambut, saya lihat ini ada kek Hari Ibu. Baik, oke, Saudara Edward Morris, dia menyanyikan lagu tadi waktu pagi di Premier Live. Saudara Junus, dia menyampaikan message, Elder Junus. Ini keluarga saya di Kampung Kinaseraban, mereka juga bersama-sama tadi pagi. Ini saya punya Uncle Gumbay. 1 bulan masa PKP dia tidak dapat bersama. Setiap gambar dia yang dikirim tidak dapat. Dia hanya dengan 3 orang anak lelaki dia. Tapi hari ini puji Tuhan, mereka sudah bersama-sama. Sudah dapat bergambar bersama-sama pada hari Sabat. Saudara Valdikson, mereka juga istri dan anak-anak dan saudara Mara. Oke, Saudara Vitalis, keluarganya. Istri dan anak-anak. Oke, Saudari Savrin, Saudara Merlon, dia daripada Lobo. Mereka ini Saudara Terence, anak-anaknya Lobo. Ini daripada Mansiang. Puji Tuhan karena kita melihat ini, karena kita tahu kita tidak sendirian berbakti di rumah. Banyak saudara-saudara kita yang berbakti. Dan satu yang saya ingin, saya tidak pasti kalau saya kenal ini, tapi dia message dalam halaman Facebook SD Manggatal dan dia berikan gambar ini. Dia kata daripada Juana Agong, dia kata saya mulai bertugas berkhidmat sebagai saya pasti jururawat dalam ward dan tidak sesibuk mana dia sempat bersama-sama dengan kita waktu tadi pagi dalam khutbah dan dia sangat diberkati. Baik, puji Tuhan. Dan saya akan close itu. Dan pada kali ini izinkan saya sebelum sampaikan khutbah, saya mau nyanyi satu lagu. Karena kalau selepas khutbah mungkin saya susah sudah mau nyanyi. Jadi bagus nyanyi sebelum khutbah kan. Jadi lagu ini ialah lagu yang bertajuk Imanmu Ibu, Kekuatanku. Beberapa tahun yang lalu, saya pikir mungkin 5 tahun yang lalu saya tulis lagu ini dan saya coba renungkan bagaimana Tuhan melalui iman yang Tuhan berikan kepada ibu, dia membawa banyak jiwa dan juga anak-anak khususnya untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi kita coba, ada keyboard di sini. Dan saya tunjukkan lagu ini kepada semua yang bergelar ibu, termasuk ibu saya dan juga istri saya, ibu kepada anak-anak kami. Dan khususnya kepada semua yang mendengar ini, dan ini untuk Anda. Dan pujian kita kepada Tuhan yang memberi iman kepada ibu. Siapalah aku tanpa ibu, kemanakah aku harus berteduh? Dapatkah aku menjadi teguh kalau bukan imanmu ibu? Di sinikah aku tanpa doa ibu, tiap hari memohon untuk kuatkanku. Banyak cobaan yang telah berlalu, semua karena imanmu ibu. Ya Tuhan,
aku tanpa ibu? Kemanakah aku harus berteduh? Dapatkah aku menjadi teguh kalau bukan imanmu, Ibu? Di sinikah aku tanpa doa, Ibu, tiap hari memohon untuk kuatkanku. Banyak cobaan yang telah berlalu, semua karena imanmu, Ibu. Ya Tuhan, aku berdoa, berkatilah ibuku yang tersayang. Pimpin tangannya sentiasa, karena imanmu, Ibu, kekuatanku. Karena imanmu, Ibu, kekuatanku. Selamat hari Sabat, selamat hari Ibu. Mari kita berdoa dan kita akan melanjutkan dengan khotbah yang bertajuk Deborah. Mari berdoa. Bapa di surga, petang ini kami datang kepada Engkau mengucap syukur oleh sebab kebaikan-Mu, dan kebaikan-Mu itu mengalir di dalam setiap kehidupan ibu yang percaya kepada Engkau. Kami akan meneliti lagi firman-Mu dan memberi perhatian kepada kehidupan Deborah dan bagaimana Tuhan memperlihatkan siapa dia melalui seorang wanita. Terima kasih Bapa, karena Engkau menaungi kami dengan Roh Kudus yang mengajar dan membentuk kami. Karena ini kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Jadi mari kita terus bahaskan tentang Deborah. Kalau ada request lagu nanti mungkin boleh juga, yang penting tahu lah kan. So mari kita mulai dengan Deborah. Jadi apa yang kita boleh lihat dengan Deborah? Apa yang kita tahu tentang Deborah ialah kita boleh lihat ini di dalam buku Hakim-Hakim, khusus sekali dalam buku Hakim-Hakim ayat yang keempat. Deborah hanya mempunyai cerita yang tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Apa yang kita boleh lihat dalam Deborah juga, satu adalah tentang ceritanya dan satu lagi adalah tentang lagunya. Tahukah kita bahwa Deborah setelah dia menang melawan tentara Sisera, tentara yang adalah musuh orang Israel, Deborah menyanyikan satu lagu yang dicatat dalam Hakim-Hakim 5 dan mempunyai 31 pasal. Dan semua ini bercakap tentang Tuhan. Jadi Deborah, mari kita mulakan dengan keadaan rohani yang ada pada waktu zaman Deborah. Nah, kita tahu bahwa sebelum itu Yosua meninggal dan dia berumur pada usia lebih kurang 110 tahun menurut Hakim-Hakim 2 ayat 8. Dan dia meninggal, dan selepas itu Tuhan akan membuatkan hakim-hakim sebagai pengganti kepada pemimpin bangsa Israel. Namun hakim-hakim ini kita nampak dalam sepanjang buku Hakim-Hakim, dia timbul dan tenggelam karena usia, faktor usia. Nah, secara ringkas setelah kematian Yosua, satu generasi baru bangkit. Nah, kita tahu bahwa generasi yang masuk ke tanah Kanaan sewaktu Yosua adalah generasi yang umurnya 21 tahun ke atas, 21 tahun ke bawah sewaktu
Masih ingat 12 pengintai pergi ke tanah Kanaan, dan waktu mereka balik, yang mempertahankan supaya mereka akan terus maju dan mengambil tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. 10 pengintai yang lain memberi laporan bahwa mereka tidak mampu dan adalah lebih baik mereka kembali kepada Mesir. Dan ini membuatkan Tuhan mengambil tindakan di mana semua yang berumur pada waktu itu 21 tahun dan ke atas, mereka tidak akan dibenarkan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan akan tunggu sampai mereka selesai, habis berjalan 40 tahun di padang gurun, supaya generasi yang bangkit melawan Tuhan pada waktu itu akan dilalukan, dan sekarang generasi yang baru masuk. Nah, sewaktu Yosua memerangi Yeriko, kebanyakan di antara mereka adalah yang hidup, yang masih mengingati peristiwa bagaimana 12 pengintai dan kembalinya hanya Yosua dan Kaleb yang menyatakan Tuhan akan berada di pihak kita. Kita harus menang. So, apabila mereka berada di Sungai Yordan, Musa sudah mati dan Yosua mengambil tempat sebagai pemimpin, memerangi Yeriko, memerangi kota Ai, dan selanjutnya setelah Yosua mati, generasi yang sama-sama Yosua berperang bersama dengan Yosua melawan kota Yeriko, hampir semuanya sudah berlalu. Dan Alkitab mencatatkan bahwa generasi baru mulai bangkit dan meninggalkan Tuhan. Mereka ini mulai menyembah Baal dan Asytoret. Kedua-duanya adalah dewi kesuburan. Bukan saja fisikal manusia, tetapi juga dewi kesuburan untuk tanah, ataupun dewi tanam-tanaman maksud saya. Jadi inilah yang mereka digoda untuk meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah kepada Allah yang lain. Nah, selain daripada itu, apa yang berlaku? Keadaan rohani dan keadaan kehidupan mereka adalah perkawinan campur di antara Israel dan juga orang Kanaan. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi arahan arahan Tuhan kepada orang Israel, supaya jangan ada perkawinan campur di antara Israel dan juga orang Kanaan, karena mereka ini menyembah kepada Tuhan yang berbeza, dewa, dewi, dan orang Israel Yahweh yang adalah Tuhan mereka. Nah, bagaimana dengan keadaan politik? Yosua sudah tidak ada, dan sekarang kepada siapa mereka mau bergantung? Mereka tidak ada raja. Tapi apa yang berlaku di sini, Hakim-Hakim 3 memberikan kita setting, memberikan kita gambaran bahwa dalam 3 ayat 3 dikatakan yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin, orang Kanaan, Sidon, Hewi, yang mendiami pergunungan di Lebanon, gunung Baal Hermon, sampai ke jalan yang menuju ke Herma. Kenapa kita perlu tahu ini? Sebab kita dapat paham sekarang, orang Israel selepas zaman Yosua, mereka terbabit dengan penyembahan Baal dan Asytoret dan juga perkawinan campur. Oleh karena orang-orang ini, bangsa ini ada tinggal di sekeliling mereka. Dan itulah keadaan, dan keadaan politik tadi juga itu adalah orang Filistin masih lagi mempunyai kubu, masih mempunyai kota, dan masih mempunyai raja. Dan memberikan kita gambaran bahwa mereka mampu untuk menindas orang Israel sebagaimana yang tercatat dalam buku Hakim-Hakim. Nah, dalam buku Daughters of God, dia kata bagaimana keadaan pada waktu kira-kira zaman Deborah. Israel ditindas oleh musuh. Harta benda dan nyawa mereka terus-menerus berada dalam keadaan yang bahaya. Jadi kita nampak Israel berhadapan dengan musuh, mereka ditindas, dan harta dan benda nyawa mereka ini selalu berada dalam keadaan yang bahaya. Nah, salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Mereka menyembah Baal, Asytoret, dan perkawinan campur, tidak mendengar arahan yang Tuhan sudah berikan dan letakkan di dalam penulisan Musa. Dan oleh karena inilah mereka terus dibiarkan oleh Tuhan untuk berada dalam penindasan, supaya apabila mereka berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan, maka Tuhan akan membangkitkan seorang hakim. Jadi bukan hanya seorang, tetapi berganti-ganti. Dan salah satu tadi pagi kita lihat adalah Simson. Simson juga adalah seorang hakim yang dibangkitkan oleh Tuhan. Dan petang ini kita lihat kepada Deborah.
Nah, apalagi perkampungan dan tempat tinggal menjadi kosong. Orang-orang tinggal dalam kotak bertembok. Jalan utama tidak digunakan dan orang-orang menggunakan jalan yang jarang dilalui. Nah, kenapa begini? Ini memberikan kita pengertian bahwa orang Israel tidak tenang tinggal, tidak tenang untuk tinggal di tanah Kanaan itu, di tanah yang mereka sudah miliki. Karena selalu ada serangan daripada raja-raja di sekeliling mereka. Dan jalan utama tidak mereka gunakan. Mereka ikut jalan yang kita panggil jalan yang jarang dilalui orang, karena yang jalan utama ini penuh dengan perompak. Mereka akan dirompak dan dirampas. Di tempat pengambilan air banyak orang dirompak dan dibunuh. Nah, kita lihat apa keadaannya. Dan lebih malang lagi, orang Israel tidak bersenjata. Nah, sangka kita sewaktu Yosua dan juga orang Israel menyerang Yeriko, sangka kita mereka ini ada pahlawan. Tidak. Mereka adalah petani. Mereka adalah buruh kasar datang daripada Mesir. Mereka tidak ada combat experience ataupun pengalaman perang. Mereka lebih kepada bercucuk tanam dan tukang menukang. Dan peralatan yang mereka ada pun bukan besi. Dan apa yang kita lihat di sini bahwa lebih malang, orang Israel tiada senjata. Mereka belum sampai ke teknologi yang membuat senjata. Nah, dalam Alkitab ada dicatatkan, kalau mereka ingin mengasah pisau, mereka harus pergi kepada orang Filistin, karena orang Filistin mempunyai teknologi ini, dan mereka boleh mengasah pisau ataupun pedang. Jadi mereka harus pinjam teknologi ini, mereka harus bayar. Jadi waktu zaman Deborah, pengalaman peperangan, senjata berperang tidak ada. Nah, sekarang kita lihat dalam kalangan 40.000 orang, sebilah pedang atau tombak pun tidak dapat ditemukan. Wah, ada 40.000 orang Israel, dan dalam 40.000 itu pedang tiada, tombak untuk senjata pun tidak ada. Jadi macam mana? Tidak heranlah sekarang kenapa mereka lari, tidak tinggal dalam rumah, perkampungan menjadi tempat sunyi, karena mereka tahu mereka akan dirompak. Jalan-jalan yang mereka mau lalui adalah bukan jalan yang selalu dijalani, tetapi mereka ambil cara ataupun jalan tempat lain karena mereka takut untuk dirompak dan dibunuh. Kalau mau pergi ambil air di perigi atau telaga, di sana juga mereka harus berhati-hati karena banyak yang sudah dibunuh, bahkan dirompak dan juga dibunuh. Nah, dalam situasi ini Tuhan membangkitkan hakim. Nah, kita nampak situasi tadi, saya harap kita dapat lihat ini. Mungkin terlalu kecil, tapi saya akan bacakan. Tuhan memberi hakim. Nah, setiap kali mereka diserang, kata Hakim-Hakim ayat 18 mengatakan bahwa setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendengar dan menindas mereka. Jadi di sini Tuhan tahu bahwa mereka ditindas, dan setiap kali mereka berteriak, meminta, Tuhan mendengar rintihan mereka, maka Tuhan akan mengirimkan atau melantik seorang hakim. Dan selama hakim itu hidup, selama itulah mereka akan terlepas dari tangan musuh. Kalau hakim itu mati, maka mereka akan kembali lagi kepada penganiayaan ataupun penindasan daripada bangsa-bangsa yang di sekeliling. Nah, ayat 19, tetapi apabila hakim itu mati, kembali mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang, dan mereka ikut Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya dalam hal apapun yang mereka tidak berhenti, dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Jadi, saudara-saudari, keadaan hidup mereka, rohaniat mereka adalah on off. Ada hakim setia. Tiada hakim itu mati, mereka balik kepada tindakan mereka yang jahat dan lebih jahat daripada nenek moyang. Nah, para hakim sebelum Deborah, sebab kita mau lihat apa setting, apa sejarah sebelum Deborah muncul. Sebelum ini Raja Aram, jadi ada beberapa penindasan yang berlaku.
Kushan Rishathaim diketuai oleh Raja Aram Mesopotamia. Selama 8 tahun dia menindas orang Israel dan Tuhan membangkitkan dia Othniel. Jadi Othniel adalah hakim dan dia memerintah ataupun mengetuai orang Israel selama 40 tahun, dan selama 40 tahun mereka bebas daripada penindasan. Dan selepas Othniel mati, mereka kembali lagi berlaku jahat dan Tuhan membiarkan Raja Moab, Eglon, untuk menindas mereka selama 18 tahun. Dan mereka berteriak lagi, Tuhan dengar. Dan sekarang dia memberikan Ehud. Dan Ehud, seorang hakim juga, dia memerintah selama 80 tahun untuk membebaskan mereka daripada Raja Moab. Dan sekarang Raja Kanaan datang, selepas Ehud mati, Raja Kanaan datang dan menindas mereka, dan selama 20 tahun mereka ditindas oleh Raja Kanaan. Dan sekarang Deborah muncul, bangkit, dan dia memerintah selama 40 tahun. Seorang wanita, Deborah, yang telah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memerintah ataupun mengetuai orang Israel, dan agar mereka terlepas daripada penindasan bangsa yang lain. Nah, siapa Deborah? Deborah juga adalah sebenarnya seorang nabiya. Dan menurut Alkitab dalam pasal 4, setelah Ehud mati orang Israel. Jadi kita nampak tadi, Ehud adalah hakim. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Yabin, Raja Kanaan. Jadi disinilah bagaimana Deborah dikirim oleh Tuhan karena mereka diserang habis-habisan. Nah, dia juga adalah seorang istri. Kalau dia seorang istri, dia tentu adalah seorang ibu. Dan nama suaminya adalah Lapidot. Dan dia hidup sepanjang waktu pemerintahan Raja Kanaan ini. Dan Sisera adalah yang bertanggung jawab menyerang orang Israel. Dan apa yang kita tahu tentang Raja Sisera ataupun Panglima Sisera ialah dalam ayat 3 dikata Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya dia menindas orang Israel dengan keras. Jadi di sini 20 tahun Tuhan biarkan orang Israel ditindas, kampung-kampung dibiarkan, tembok-tembok kota dan jalan-jalanan tidaklah selamat. Jadi akhirnya Tuhan membangkitkan selepas 20 tahun seorang yang bernama Deborah. Dia juga seorang nabiya. Jadi bila kita sebut tentang nabiya, dia adalah juru cakap bagi Tuhan. Dan dia memerintah sebagai hakim di bawah pokok ataupun di Israel, dan dia selalu duduk di bawah pokok kurma, dan di sana dia menjalankan penghakimannya. Nah, bila kita sebut hakim, dialah yang bertanggung jawab mendengar semua keluhan dan perbicaraan daripada orang Israel. Jadi mereka datang, nabiah ini ataupun hakim-hakim ini ataupun Deborah ini, dia duduk di bawah pokok sambil mendengar dan dia memutuskan keputusan yang seharusnya dilakukan. Jadi inilah pekerjaan Deborah. Dia juru cakap bagi Tuhan. Dia juga menghakimi orang Israel. Dia yang melihat case demi case, dan dia akan selesaikan menurut panduan daripada bukan saja daripada tulisan Musa, tetapi langsung daripada Tuhan. Dan satu kali dalam 6 ayat 7, Deborah dia menyuruh ataupun Tuhan menyuruh dia dan memberitahukan dia arahan kepada Barak, ataupun Deborah menerima perintah daripada Tuhan untuk memanggil Barak. Nah, di sini bermulanya peranan Deborah yang besar. Dia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh, dari daerah Naftali, lalu berkata padanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju ke Gunung Tabor dengan membawa 10.000 Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Tapi harus ingat, dalam 40.000 tadi tidak ada pedang pun ataupun tidak ada tombak.
Ini kan lagi 10.000 orang banyak, tetapi tidak ada senjata. Jadi dalam ayat 6 Tuhan memerintahkan Barak melalui Deborah, melalui perkataan Deborah, supaya pergi dan menghadapi Sisera. Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentera Yabin, dengan keretanya dan pasukannya menuju ke sungai. Engkau ke sungai Kison dan aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi simple. Tuhan katakan kepada Deborah, beritahu Barak, aku akan buatkan Sisera, panglima tentera Kanaan ini, pergi ke sungai Kison. Di sana kau akan menghadapi dia, yaitu dengan membawa 10.000 orang Naftali dan juga Zebulon, suku-suku daripada bangsa Israel. Tapi malangnya dalam 10.000 itu belum tentu ada sebilah pedang ataupun sebilah tombak. Karena kita baru sebentar tadi melihat bahwa dalam 40.000 orang tidak ada satu pun ditemukan tombak ataupun bilah pedang. Jadi di sini Tuhan mengatakan kalau kau bergerak dan menghadapi, aku akan menyerahkan. Jadi ini saja perintah Tuhan kepada Barak. Tetapi apa yang berlaku di sini? Deborah hanya mau dia bersedia menurut perintah Tuhan. Lalu Barak memberitahu kepada Deborah, Deborah, jika kau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Barak adalah seorang lelaki. Dan diberitahu kepada Deborah yang ada seorang perempuan. Dia kata, Deborah, kalau kau maju, baru aku maju. Kalau kau tidak maju, aku tidak akan maju. Jadi ternyata di sini bahwa Barak menolak untuk pergi kecuali Deborah bersama-sama dengan dia. Deborah pergi bersama-sama dengan dia. Apa yang Deborah katakan selepas itu? Dia katakan, baik, aku turut. Menghairankan, Deborah tidak lagi mencabar Barak. Dia hanya terus katakan, baik, aku turut. Hanya engkau, cuma dia kata, kau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Kau tidak akan mendapat pujian. Sebab Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Jadi maksudnya yang membunuh nanti musuh ini, yaitu Sisera, bukanlah Barak. Walaupun Barak akan bersama dengan Deborah. Tetapi dia kata oleh tangan seorang perempuan, bukan Deborah. Lalu Deborah bangun berdiri bersama dengan dia, berdiri dan pergi bersama dengan Barak ke Kadesh. Jadi Deborah bersetuju, tetapi dia bagi amaran karena kau kurang percaya kepada perintah Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Maka kehormatan, pujian yang seharusnya kau bawa ini tidak akan menjadi milikmu, tetapi akan menjadi milik seorang perempuan. Jadi Deborah seorang perempuan, dan yang nanti akan bertanggung jawab membinasakan musuh mereka, Sisera, adalah juga seorang perempuan. Jadi kita lihat di sini bahwa cerita ini sedikit memperlihatkan kita akan peranan perempuan, wanita, ibu di dalam rancangan yang Tuhan mau lakukan. Dia berikan kepada seorang lelaki, kepada Barak, tetapi Barak ini menolak. Nah, mari kita lihat apa kepribadian Deborah. Satu, dia rela untuk memecahkan kebiasaan tradisi wanita pada zamannya. Karena tradisi atau kebiasaan tanggapan itu adalah perempuan tidak penting, hanya lelaki. Perempuan hampir ataupun kalau bukan Tuhan yang melantik, mereka tidak akan memiliki tempat untuk memimpin. Deborah juga memecahkan tradisi di mana Deborah yang memimpin untuk menyerang atau menghadapi Sisera. Kedua, dia bertanggung jawab untuk mendengar dan memutuskan pengaduan yang diajukan oleh orang Israel yang datang kepada dia. Dan dia ini adalah hakim dan juga nabi yang kita sudah sebut tadi. Deborah bukan sahaja mengetahui peperangan itu ataupun peperangan khususnya, tetapi dia juga adalah yang bertanggung jawab untuk mendengar keluhan dan case-case daripada orang Israel dan bertanggung jawab untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi Deborah mempunyai bahu yang berat. Seluruh Israel bersandar di bahu Deborah untuk menghakimi mereka. Karena mereka tiada raja, Tuhan tidak
tidak merencanakan ada raja bagi orang Israel, karena raja itu adalah Tuhan sendiri. Dan di sini setelah Barak kata, kalau kau maju baru aku maju. Dia memiliki keberanian untuk menghadapi cabaran. Apalagi tentang dia adalah pemimpin yang bertindak. Mungkin kalau kita melihat ini daripada sudut keibuan, kadangkala dan dalam pola pikiran kita juga sebagai masyarakat di tempat ini, kita mempunyai pikiran di mana kalau bukan hari ini masih ada, tetapi di satu waktu yang dulu di mana wanita hanya berada di rumah, tidak perlu bekerja, tidak perlu memiliki kedudukan kepimpinan sama ada dalam gereja ataupun di mana-mana. Tetapi kita melihat bagaimana ini boleh berubah. Dan pada zaman Israel sendiri pun wanita sudah dilihat, seorang ibu sudah dilihat untuk memikul tanggung jawab politik dan juga memikul tanggung jawab sebagai hakim, memikul tanggung jawab untuk berperang, untuk mengetuai orang-orang yang berperang. Dan Deborah juga memiliki keberanian untuk menghadapi cabaran. Dan kalau Alkitab mengetengahkan ibu atau mengetengahkan wanita ini di dalam Alkitab sendiri, tidakkah ini menunjukkan kepada kita bahwa ibu di dalam keluarga juga perlu sadar akan tanggung jawab mereka yang sangat penting, di mana seluruh keluarga bersandar di bahu seorang ibu. Apabila anak-anak mungkin bergaduh, kepada ibu mereka beritahukan. Kalau anak-anak ingin luahkan perasaan, kepada ibu, selalunya kepada ibu. Anak-anak minta makanan, kepada ibu. Minta segala sesuatu harus melalui ibu. Dan setelah itu dilaporkan kepada bapak. Ibu kadang-kala takut menghadapi cabaran. Tetapi oleh karena dia tahu tanggung jawab dia. Mungkin dia belum pernah masuk mana-mana pejabat untuk mengurus urusan anak-anak ataupun urusan keluarga. Tetapi dia harus berani. Dan sepanjang pengalaman saya sendiri di bahagian kawasan Kota Kinabalu ini, bila saya driving, saya akan lihat dan saya coba perhatikan berapa banyak ibu-ibu yang memandu kereta ataupun memandu motosikal. Dan saya lihat bahwa dalam 10, lebih setengah daripada 10 itu, 5 daripada 10 itu semuanya adalah wanita. Jadi kita melihat bahwa bukan sahaja dalam Alkitab, tetapi dalam society kita sendiri, kita melihat bagaimana wanita, ibu ini memikul beban mereka untuk keluarga dan juga urusan-urusan seharian. Dan Alkitab sangat adil dengan kepribadian wanita. Nah, bila kita lihat kepribadian Barak, apa yang kita boleh simpulkan dan disimpulkan oleh dalam buku Daughters of God, Barak tahu akan keadaan orang Ibrani yang tercerai-berai, kecewa, tidak bersenjata, dan serta kekuatan dan kemahiran musuh mereka pun mereka lihat dan merasa takut. Dan walaupun Tuhan sudah tentukan dia sendiri sebagai seorang yang diutus untuk memimpin bangsa Israel berhadapan dengan Sisera untuk membebaskan Israel, tetapi dia masih ragu-ragu. Dia susah untuk menerima kepastian semana bahwa Tuhan akan menyertai dia dan menakuti mereka. Dia tidak tahu. Jadi inilah kepribadian Barak. Kenapa yang dia pikir dalam perkaranya adalah logik. Tadi kita sebut 40.000 orang Israel tidak ada sebilah pedang ataupun tombak. Dan sekarang mereka ada daripada Naftali 10.000 orang berkumpul bersama-sama, dan dalam 10.000 pun tidak ada tombak, tidak ada senjata. Mereka boleh dikatakan Barak tahu bahwa orang Ibrani ini tidak ada kesatuan. Mereka tercerai sebab mereka selalu ditindas. Selama 20 tahun ditindas oleh Sisera. Jadi dia secara logik, dia melihat bahwa tidak mungkin orang Israel akan menang walaupun Tuhan cakap. Tiada senjata dibandingkan orang Kanaan, tentara Kanaan yang ada senjata. Tidak ada pengalaman perang, mereka berlatih dengan perang. Ini yang membuatkan Barak mempunyai kepribadian di mana dia ragu-ragu dan kurang percaya
tentang perkataan Tuhan melalui seorang wanita, seorang ibu, Deborah. Dan di sana juga menunjukkan kepada kita bahwa Deborah dia mempercayai kata-kata Tuhan, di mana Tuhan akan menyerahkan Sisera dalam tangan orang Israel. Dia terima message Deborah sebagai ini yang penting. Dia menerima message Deborah sebagai firman Tuhan, tetapi dia memiliki keyakinan kecil terhadap orang Israel dan merasa takut mereka tidak akan menuruti panggilannya. Jadi di sini dia tahu yang Deborah ini nabiya, Deborah ini juga adalah seorang hakim. Dan dia tahu ini dari Tuhan. Tetapi walaupun dia tahu daripada Tuhan, dia mempunyai kurang keyakinan tentang kalau dia buat, dia dapat meyakinkan orang-orang ini. Jadi terus-menerus menunjukkan ketidakpercayaan kepada perintah ataupun perkataan Tuhan sendiri. Jadi apa yang kita mau lihat dalam kehidupan Deborah dan juga peristiwa ini adalah bagaimana saya bertindak balas apabila diberikan atau berhadapan dengan cabaran. Ibu-ibu banyak sekali cabaran. Ibu-ibu banyak sekali beban di bahu mereka, tanggung jawab di bahu mereka. Jadi kalau kita melihat berhadapan dengan cabaran ini, apa tindak balas saya? Apakah cabaran kamu sebagai ibu ataupun kita sebagai individu adalah sebesar cabaran yang dihadapi oleh Barak? Dan ketika Anda mau menyelesaikan tugas itu, Anda merasa saya tidak ada apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa. Bagaimana saya mau menyelesaikan ini? Saya adalah seorang ibu yang tidak ada pelajaran, tidak ada kerja. Bagaimana mungkin saya boleh melaksanakan ini? Kalau saya sebagai seorang ibu diberikan tugas memimpin, tugas melayani dalam gereja yang kini banyak orang rindui karena sudah lama tidak ke gereja. Apa mungkin tindak balas saya? Apakah saya katakan, kalaulah saya ambil tugas ini, menerima tugas ini, walaupun saya tahu ini datang daripada Tuhan, bagaimana saya boleh mampu lakukannya? Kalau orang tidak dengar. Jadi sebelum kita melakukan tugas itu sudah banyak bermacam-macam dalam pikiran kita yang kita andaikan. Tapi kalau kita lihat kehidupan Deborah, Barak mengatakan kau pergi dahulu baru saya pergi. Kalau kau maju baru saya pergi. Deborah tidak lagi runding. Dia kata baik, mari kita pergi. Jadi ini karena hubungan Deborah dengan Tuhan. Terdapat banyak Barak hari ini, bukan saja ibu. Mereka tahu tentang Tuhan. Jadi Barak tahu tentang Tuhan, tahu tentang perintahnya. Tetapi mereka tidak mau lakukan karena mereka kurang yakin. Mereka gunakan logik mereka sendiri, kefahaman mereka sendiri. Dan mereka memilih untuk menuruti logik berbanding daripada menuruti firman Tuhan. Jadi inilah yang perlu dipelajari oleh semua ibu. Barak, dia tahu firman Tuhan, dia tahu itu dari Tuhan. Dia kenal Deborah adalah hakim dan utusan Tuhan, nabi Tuhan. Tetapi dia gunakan logik, dia gunakan pertimbangan pikirannya sendiri, pengetahuannya sendiri, dan memutuskan bagaimana dia harus urus keluarganya, bagaimana dia harus urus hidup dia. Sedangkan Tuhan memanggil kita ibu untuk membawa keluarga kepada Tuhan. Jadi kalau kita ada cabaran yang besar, berdirilah teguh seperti Deborah. Percaya kepada Tuhan. Dia percaya meskipun dia tahu apa yang dikatakan oleh Barak itu adalah logik. Meskipun dalam pandangannya dia tahu bangsa dan keadaan orang Israel tidak mungkin dapat mengalahkan, tetapi dia bersandar kepada Tuhan yang telah memimpin dia. Mungkin kamu juga adalah Deborah. Nah, bagaimana saya boleh, pertanyaan seterusnya, bagaimana saya boleh menjadi lebih rela untuk maju dan berani dan percaya kepada Tuhan yang memperkasakan saya dan dengan talenta dan kemampuan yang saya perlukan untuk suatu pekerjaan. Nah, banyak di antara ibu-ibu yang saya lihat coba membuat kue panjaram. Dan untuk post ataupun memuat naik gambar panjaram, gambar kue penganan yang kamu buat di Facebook memerlukan kekuatan hati. Karena kalau post di Facebook, satu dunia tahu dan melihat panjaram itu
bentuk dia buruk, muka dan warna dia buruk, tidak menjadi takut-takut ditertawakan oleh ibu-ibu yang lain. Nah, di dalam hal yang sama, kenapa kita lebih atau ibu lebih berani untuk post, memuat naik gambar panjaram di Facebook, seolah-olah mempunyai keberanian yang lebih dan luar biasa untuk memperlihatkan panjaram yang hampir jadi itu di Facebook, tetapi tidak mempercayai kata-kata Tuhan. Kurang yakin untuk bersandar kepada Tuhan yang telah memelihara ibu itu dan keluarganya sendiri. Jadi bagaimana saya boleh jadi lebih rela? Jadi bagaimana saya boleh mau maju terus dan percaya Tuhan akan memberi saya, melengkapkan dan mencukupkan saya dengan talenta, kemampuan akan satu pekerjaan. Jadi kita akan lihat ini dari sudut, bukan dari sudut Deborah apa yang dia buat, tetapi dari sudut bagaimana dan siapa Tuhan yang bekerja dalam peristiwa kehidupan Deborah ini. Pertama, kita ada beberapa di sini dan ini adalah inti-inti yang sangat penting yang perlu kita pelajari karena kita akan tahu bagaimana saya dikuatkan. Satu adalah yang paling penting di sini adalah kita mesti lihat dari sudut di mana bagaimana Tuhan ditunjukkan dalam peristiwa Deborah ini. Poin pertama, Tuhan yang menyerahkan Israel kepada musuh. Baik, pertama di sini, Tuhan membiarkan orang Israel berada di dalam kesukaran besar, di dalam penindasan. Karena dalam Hakim-Hakim 4 ayat 2 menyatakan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, raja Kanaan. Nah di sini saudara-saudari, apa yang kita boleh lihat ialah orang Israel diserahkan dalam tangan musuh supaya mereka mengingati Tuhan. Hari ini hidup kita juga kadangkala dan selalunya berhadapan dengan cabaran. Dan cabaran itu adalah cabaran di mana kita sampai berteriak kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan akan melihat kehidupan kita dan membebaskan kita daripada cabaran itu. Jadi kalau para ibu berada di dalam cabaran hari ini, sama ada itu adalah keluarga ataupun sesuatu malapetaka, kita perlu ingat bahwa Tuhan dalam Mazmur 23, Dia membawa kita ke air yang tenang, Dia membawa kita ke padang yang berumput hijau, tetapi Dia juga membawa Daud itu dalam Mazmur 23 itu ke jalan lembah kekelaman. Bermaksud walaupun kita berada dalam cabaran, Tuhan tidak akan membiarkan kita kesorangan. Dia mau kita bertumbuh. Dari cabaran inilah orang Israel bertumbuh dan mengingat Tuhan kembali. Dan dengan itu, para ibu, daripada cabaran inilah kita akan mengetahui bahwa kita akan bertumbuh di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan ditunjukkan? Tuhan biarkan kita di dalam cabaran, dan sekarang Tuhan membangkitkan Hakim sebagai pembebas. Jadi kita nampak bahwa pekerjaan Tuhan bukan saja membiarkan kita berhadapan dengan cabaran, tetapi Tuhan mau kita terlepas daripada cabaran dan juga pencobaan ini. Jadi di sini orang Israel mereka selalu ditindas, dan Tuhan tidak biarkan mereka berterusan sampai selama-lamanya seperti itu. Lalu Tuhan mengirimkan penyelamat, yaitu banyak hakim dan juga Deborah sendiri datang kepada mereka dan untuk menyelamatkan mereka daripada perampas-perampas, perampok-perampok itu. Jadi tidak selamanya para ibu berada dalam keadaan yang sukar. Tidak selamanya para ibu untuk berada di dalam satu situasi yang benar-benar menyepit. Karena dalam pengalaman orang Israel, Dia akan memberi mereka jalan kelepasan. Bukan saja untuk ibu, tetapi kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Ketiga, Tuhan tidak memilih jantina sebagai utusannya. Kadangkala hanya pastor lelaki. Kadangkala hanya elder lelaki. Tidak. Tuhan sejak daripada perjanjian lama
Kalau dia mau utus seseorang, dia tidak memilih jantina. Pada waktu itu Deborah, seorang Nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas seorang Israel. Jadi di sini Tuhan tidak menunjukkan pilih kasih. Dia akan menggunakan seorang ibu pun, seorang yang bergelar istri pun, untuk memikul satu tanggung jawab ataupun memikul tanggung jawab satu bangsa ini. Jadi kalau Deborah diberikan tanggung jawab beban yang besar ini, kenapa kamu sebagai seorang ibu, kenapa kamu sebagai seorang istri tidak memikul tanggung jawab yang jauh lebih kecil daripada apa yang Deborah hadapi? Jadi ingat, ya kita tahu ketua keluarga dan bapak rohani seharusnya adalah lelaki, suami, seperti mana yang dijelaskan dalam buku Perjanjian Baru. Tetapi dalam masa yang sama, dalam Perjanjian Lama kita nampak wanita memikul tugas yang sama besar yang telah pernah dipikul oleh seorang lelaki. Jadi para ibu yang berhadapan dengan cabaran besar, jangan terus kecewa, jangan terus berundur. Terus berharap kepada Tuhan, Tuhan akan beri kelepasan. Berpikir dengan lebih terbuka bahwa Tuhan tidak memilih sesiapa untuk melaksanakan misinya. Dia boleh pilih itu lelaki, sama ada lelaki atau perempuan. Dan untuk melengkapkan Deborah, dia beri karunia roh. Dan dalam bahasa yang lain, dia melengkapkan Deborah dengan keperluan untuk dia bekerja. Dia duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Ramah dan Betel, orang Israel datang menghadap dengan dia untuk berurusan, berhakim dengan dia. Dan dia memutuskan. Nah, dari mana kebijaksanaan Deborah ini? Ya, kita tahu Raja Salomo mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Tetapi roh atau Tuhan yang sama memberikan kebijaksanaan kepada Salomo adalah Tuhan juga yang memberikan roh pengertian, pertimbangan kepada Deborah sewaktu dia menjadi hakim. Dan pada hari ini Tuhan yang sama akan memberikan karunia roh melengkapkan para ibu untuk melayani keluarga mereka masing-masing, untuk mengurus anak-anak masing-masing, untuk mengurus kehidupan keluarga masing-masing. Jadi jangan takut dengan cabaran yang ada, karena Deborah sendiri menghadapi cabaran tersebut. Dan bagaimana lagi Tuhan bertindak dalam kehidupan Deborah? Tuhan tidak bergantung kepada kemampuan manusia. Nah, kita tahu bahwa tadi Deborah beritahu kepada Barak dan mengatakan kepada Barak bahwa Tuhan mau supaya engkau memimpin dua suku ini untuk berhadapan dengan Sisera. Dan kita sangka bahwa Tuhan hanya boleh menggunakan Barak, dan kalau Barak tidak pergi, misi Tuhan tidak jadi. Tetapi tidak. Tuhan tidak bergantung kepada kemampuan Barak. Tuhan bertindak dengan caranya sendiri. Mungkin apa yang tidak dilihat oleh Barak ialah bagaimana Tuhan akan memenangi peperangan itu. Dalam Hakim-Hakim 4 ayat 15. Apa yang berlaku adalah apabila mereka sudah berdepan. Dalam 4 ayat 15, Tuhan mengacau Sisera serta segala tentaranya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari kereta dan melarikan diri dan dengan berjalan kaki. Jadi di sini yang melawan Sisera bukan Barak, bukan Deborah, tetapi Tuhan sendiri. Sebagaimana Tuhan sudah mengacau bilaukan tentara orang Firaun sewaktu hendak menangkap kembali mereka di tepi laut Teberau atau Merah. Tuhan yang sama mengerahkan bala tentara dari surga untuk mengacau bilaukan Sisera dan tentaranya tanpa pertolongan Barak atau Deborah atau sesiapa puluhan ribu orang pada waktu itu. Hanya Tuhan yang berperang bagi pihaknya. Dan bila saya boleh bayangkan, bila Barak nampak ini, ternyata sekali dia merasa malu, karena mungkin dalam pikirannya bagaimana mereka boleh menang, sedangkan Tuhan yang sebenarnya memberikan arahan untuk bergerak berhadapan dengan Sisera. Jadi Tuhan tidak bergantung kepada kemampuan manusia.
Tuhan tidak bergantung kepada kemampuan kita untuk melaksanakan, bagaimana melaksanakan, menyiapkan misinya. Yang dia mau kita lakukan adalah seperti Deborah, supaya percaya, menuruti perintahnya, dan membuatkan dan bergerak menurut apa yang Tuhan sudah mau lakukan, dan terpulang kepada Tuhan bagaimana peristiwa, misi itu akan berakhir. Kita tidak perlu suruh Tuhan, tidak perlu suggest ataupun cadang kepada Tuhan. Kita hanya percaya sebagaimana Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita percaya seperti Deborah percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah kemenangan. Nah, dalam Hakim 4 ayat 23 disebutkan di sini bahwa demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Di sini kita nampak bahwa yang menang, dia kata bukan Barak. Dia tidak katakan demikianlah Deborah, demikianlah Barak, tidak. Demikianlah perempuan yang sudah membunuh Sisera, tidak. Dia kata demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin. Yang berperang di sini ternyata bukan Deborah atau Barak, tetapi Tuhan yang membawa kemenangan ini dan membawa keamanan kepada bangsa Israel selepas 20 tahun ditindas oleh Sisera. Berapa lama Anda dan saya berada di dalam kekacauan? Berapa lama para ibu berada di dalam kemelutan kerohanian ataupun kemelutan kekeluargaan? Selama kita berada dan bergumul dalam keadaan itu, mari kita terus percaya bahwa Tuhan akan mengakhiri semua kesusahan kita ini dengan kemenangan dan dengan keamanan. Dan ini datang bukan daripada kemampuan manusia, tetapi kemampuan Tuhan. Jadi untuk ringkaskan ini, bagaimana ini bagian terakhir? Kita sudah sampai ke bagian terakhir, ada 3 slide lagi. Bagaimana Tuhan ditunjukkan dalam kisah ini? Tuhan yang menyerahkan Israel kepada musuh mereka. Tuhan yang membangkitkan hakim. Tuhan tidak memilih jantina sebagai utusan. Tuhan yang memberikan karunia roh. Tuhan tidak bergantung kepada manusia. Tuhan adalah kemenangan dan keamanan. Dan bila semua ini Tuhan yang bertindak, apa peran Deborah dan juga Barak? Peranan mereka adalah hanya untuk bersandar kepada Tuhan, hanya untuk menuruti perintah Tuhan. Dan kehidupan Deborah sebenarnya menunjukkan kita, khususnya kepada ibu-ibu, bahwa peranan besar sebagai seorang ibu, di bahu itu terletak beban-beban yang akan dipikul, yang harus Anda sebagai seorang ibu letakkan kepada Tuhan setiap hari. Bagaimana Deborah boleh tahan stres, tekanan, bila mendengar semua case-case daripada bangsa Israel, orang-orang Israel datang kepada dia. Mungkin ada yang bergaduh, ada yang mau bercakap tentang tanah, sempadan, dan sebagainya, meminta panduan. Kalaulah Deborah tidak mempunyai hubungan yang langsung dan juga erat dengan Tuhan, bagaimana mungkin dia bertahan dengan mendengar setiap hari di bawah pohon case demi case. Dan salah satu rahasia Deborah adalah dia datang kepada Tuhan yang memberi kemenangan dan juga keamanan. Dan dalam pasal 5 kita akan nampak Deborah menyanyi. Dia menyanyi dan ada 31 ayat semuanya. Kamu boleh baca itu, bagaimana seorang ibu, seorang istri, seorang nabia menyanyi dan memuliakan Tuhan. Dan dalam 31 ayat ini, nama Yahweh atau nama Tuhan Israel digunakan sebanyak 14 kali. Nah, apa maksud ini? Ini menunjukkan dan memberitahukan kepada kita bahwa lagu ini bukan ditujukan kepada kemuliaan atau pujian kepada bangsa Israel. Tetapi Deborah menyanyikan lagu ini
dan dia mengangkat tinggi nama Tuhan. Dan setiap kali dia menyanyi, kalimat ataupun kata Yahweh ini muncul. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapakah pusat kehidupan Deborah. Maka kalau lagu ini dan dia difokuskan kepada nama Tuhan, maka pusat kehidupan Deborah adalah Tuhan sendiri. Nyanyian Deborah, kita baca sedikit kutipan. Deborah meraihkan kemenangan Israel dengan lagu yang memuji. Dia memberi semua pujian akan pembebasan mereka kepada Tuhan dan menggesa orang Israel memuji dia akan pekerjaannya yang ajaib. Jadi kita lihat, nyanyian Deborah ini bukan untuk sesiapa tetapi Tuhan. Dia menunjukkan hormat, kuasa adalah milik Tuhan, bukan manusia atau berhala. Dia membentangkan keadaan Israel yang tidak bermayang, dan tertekan di bawah penindasan musuh, dan menyatakan sejarah pembebasan dalam bahasa yang indah. Jadi Deborah melalui lagu ini dia menceritakan bagaimana bangsa Israel ditindas, bagaimana bangsa Israel ini memberontak, dan bagaimana bangsa Israel ini datang kepada Tuhan meminta pembebasan, dan bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel, dan lagu ini untuk mereka. Dan dalam masa yang sama, ini adalah gambaran kepada pelayanan Yesus. Apa yang kita boleh lihat? Israel pada waktu itu murtad, dan mereka terpisah karena telah memilih untuk menjauhi Tuhan. Tuhan mengutus Deborah menjadi pembebas, walaupun Deborah adalah tidak sempurna. Jadi kita nampak di sini, Tuhan mengutus Deborah sebagai pembebas, namun tidak sempurna. Demikian juga Tuhan, dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus sebagai pembebas, tapi dia adalah yang sempurna. Tiada satu pun yang dapat dilakukan oleh orang berdosa untuk menyelamatkan diri mereka, karena keselamatan itu adalah sepenuhnya tindakan kasih karunia Tuhan. Jadi apa yang saya ingin kita lihat dalam kehidupan Deborah adalah bagaimana dia mengabdikan hidupnya sebagai istri, seorang ibu, dan seorang hakim dan nabiya kepada Tuhan. Memusatkan dirinya dalam kesibukannya, dalam peranan yang besar, tanggung jawab yang besar. Pusat itu datang ataupun diberikan kepada Tuhan. Bila dia menyanyi, berpusat kepada Tuhan. Dan peranan Deborah ini adalah gambaran kepada pelayanan Yesus, di mana orang Israel berdosa, mereka terpisah, dan Tuhan mengutus Deborah supaya Deborah membawa atau bertanggung jawab untuk membebaskan dengan bantuan Tuhan. Namun Deborah adalah seorang yang tidak sempurna, dan dalam pelayanan Yesus, Tuhan mengirimkan anaknya yaitu Yesus, tetapi sekarang sebagai pembebas yang sempurna. Dan seperti orang Israel, tiada satu pun yang mereka dapat lakukan untuk melawan balik Filistin. Demikian juga kita sebagai orang berdosa, tidak ada satu pun yang kita boleh lakukan untuk bebas daripada dosa dan menyelamatkan diri kita selain daripada bergantung kepada pembebas itu, yaitu Yesus Kristus. Dan semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan dalam membebaskan orang Israel melalui Deborah adalah sepenuhnya tindakan kasih karunia Tuhan. Dan bagi kita hari ini, apa yang Yesus sudah buat di kayu salib adalah sepenuhnya tindakan Tuhan dan bukan tindakan kita. Jadi mungkin kita dibelenggu dengan sifat dan tabiat kita yang menyebabkan kita membelakangi Tuhan. Boleh jadi kita membelakangi Tuhan dari tabiat pemakanan, percakapan, kebiasaan, gaya hidup keluarga, penampilan, pembawaan. Lalu kita harus sadar bahwa Yesus adalah pembebas kepada semua perkara yang tidak dapat kita lari, kepada hidup kita yang berdosa. Dan seperti orang Israel, kita tertindas, kita tertekan, bukan karena Tuhan sudah meninggalkan kita, tapi kita yang sudah meninggalkan Tuhan.
dan menjauhi dia dan melanggar kehendaknya. Tiada yang dapat kita lakukan selain daripada untuk datang kepada pembebas itu, yaitu Yesus. Dan dia adalah pembebas yang sempurna. Message yang kedua, yang tadi itu pertama, yang rangkuman yang kedua yang besar adalah siapa Deborah sebagai seorang ibu yang biasa, istri yang biasa, mempunyai keluarga, walaupun tidak diberitahukan bagaimana keadaan keluarganya, tetapi dia tetap seorang istri, ibu yang diberikan tanggung jawab dan peranan yang besar untuk menuntun, membimbing orang Israel kepada Tuhan. Anda, ibu-ibu, sama ada ibu muda ataupun ibu yang sudah berpengalaman dan ibu yang sudah dalam kategori warga emas, di bahu Anda keluarga sedang sandarkan satu harapan. Boleh jadi suami akan jadi takut, anak-anak akan jadi takut. Ada kalanya suami tidak akan berani bertindak sebelum istri bertindak. Ada kalanya suami tidak akan berani bersuara, ayah tidak akan berani bersuara kepada anak-anak, kepada orang lain. Maka istri menjadi sandaran, ibu menjadi sandaran. Ada kalanya suami atau ayah tidak berani untuk berhadapan dengan urusan-urusan yang besar. Maka datanglah kepada ibu untuk menyelesaikan semua perkara ini. Kalau itu cabaran Anda, jangan risau. Sebagaimana Deborah telah bersandar kepada Tuhan dan mengatakan, saya akan pergi. Kalau itu juga Anda sebagai seorang ibu yang rela untuk percaya kepada Tuhan, sahutan Anda juga, saya akan pegang keluarga saya untuk dibawa kepada Tuhan, tidak kira berapa besar pun cabaran itu. Dan hasilnya nanti adalah kita serahkan kepada Tuhan bagaimana dia bertindak untuk kita. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kita akan berdoa pada masa ini, dan saya akan lihat kalau ada satu lagu yang boleh saya kongsikan selepas ini. Mari kita berdoa bersama, dan saya akan doakan untuk semua ibu sekali lagi. Kepada Bapa yang di surga, kami sudah selesai melihat Deborah yang mempunyai kehidupan berpusat kepada Yesus, kepada Tuhan, di mana dia melihat bahwa tidak ada pengharapan dan pusat pengetahuan, sumber pengetahuan selain daripada Tuhan. Beban yang besar terletak di bahunya sebagai hakim, nabiah, istri dan ibu. Namun oleh karena hubungannya dengan Tuhan, dia sanggup memimpin puluhan ribu orang Israel untuk menghadapi musuh yang mereka gentari. Bukan karena dia kuat dan sempurna, tetapi dia mengenal kepada siapa dia menyembah. Saya berdoa juga untuk semua ibu yang mempunyai beban yang besar seperti Deborah, yang mempunyai cabaran dan pergumulan, supaya mereka akan tabah dan terus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kemenangan dan keamanan. Terima kasih Bapa, message yang indah untuk kami, dan biarlah ini tersemat di dalam hati kami. Terpuji nama Tuhan yang sudah mendengar. Kami berdoa padamu Yesus Kristus. Amin. Amin, dan terima kasih karena bersama-sama, dan saya mau lihat kalau ada lagu yang boleh saya kongsikan. Puji Tuhan karena kita sudah selesai hampir ke penutupan Sabat, dan saya mau kongsikan satu lagi lagu, dan lagu ini juga bercakap tentang ibu. Saya tidak sediakan tadi, tapi saya harap kita boleh lihat ini bersama, dan kalau Anda masih mau bersama-sama, saya akan teruskan lagu yang bercakap tentang ibu, dan ini juga lagu tajuknya adalah Ibu, saya lihat dulu, Ibu Terima Kasih. Ya, ini juga adalah lagu ciptaan, dan saya pikir Anda beruntung untuk mendengar lagu ini. Dan kalau Anda mau pelajari selepas ini, ya dipersilahkan. Saya akan tayangkan sebentar nanti bagaimana
lagu itu dan Anda boleh lihat di paparan nanti ya. Lagu ini juga 5 tahun yang lalu, jadi saya mau kongsikan itu pada hari ini karena dia sangat sesuai dengan apa yang kita hadapi pada masa ini. Tajuknya adalah Terima Kasih Ibu, dan saya tujukan ini kepada semua ibu. Semoga kamu dihargai dalam rumah tangga kamu dan juga dengan anak-anak sekali. Oke. Baru mau cari tune. Kalau ada request nanti boleh juga kali. Amin, Tuhan memberkati. Mau lagi Kak? Boleh juga satu lagi tentang ibu. Kalau mau coba tulis type mau bilang. Kalau tidak kita picit saja, kita kasih habis saja. Saya tunggu dulu kalau ada yang tulis mau. Mau.
Kalau ada, dan saya ambil satu lagi. Saya sedia dulu lah kalau ada. Kalau tidak yang tulis, kita mau tutup sudahlah. Oke, kita lihat dahulu. Saya lihat di sini. Oh, ada lagi yang cakap mau daripada Shirley. Daripada saudari Angelina, ada Sumandak Dusun. Oke, kita tes satu lagi. Tajuk lagu ini ialah, ini salah satu lagu yang saya suka daripada semua lagu ciptaan ini. Saya suka sangat yang ketiga ini. Tajuknya ialah, saya lihat dulu, Ibu Ku Mengasihimu. Jadi tajuk lagu ini adalah Ibu Ku Mengasihi, Ibu Ku Mengasihimu. Jadi ini last lah. Oke, saya paparkan dahulu, saya set lyrics dia sekejap, dan kita akan nampak nanti. Ibu Ku Mengasihimu. Oke, sekejap lagi dan kita on the go. Ibu Ku Mengasihimu, dan saya sangat menghargai khususnya pengorbanan ibu-ibu ini, dan saya abadikan ini dengan lagu. Jadi hari ini kita lama sedikit dengan lagu lah. Kirim audionya nanti. Oke. Oke, tajuk lagu ini adalah Ibu Ku Mengasihimu. Cintamu tak mengenal lelah, kekuatanmu mengalahkan duka, kecantikanmu nyata dalam kata, Ibu Ku mengasihimu. Kesetiaanmu kepada Tuhan mengajarku percaya padanya. Iman dan doamu teguhkan hidupku, Ibu Ku mengasihimu. Bapa surgawi, ku bersyukur atas ibu yang telah Engkau beri. Pengorbanannya sangat berarti. Ibu, aku mengasihimu. Cintamu tak mengenal lelah, kekuatanmu mengalahkan duka, kecantikanmu nyata dalam kata, Ibu Ku mengasihimu. Kesetiaanmu kepada Tuhan mengajarku percaya padanya. Iman dan doamu teguhkan
mengasihimu, Bapa Surgawi. Ku bersyukur atas ibu yang telah Engkau beri. Pengorbanannya sangat berarti. Ibu, aku mengasihimu. Ibu, aku mengasihimu. Oke, sampai di sini saja. Selamat menutup hari Sabat, dan semoga semua ibu diangkat dengan lagu-lagu tadi, dan Tuhan memberkati kamu semua. Berjumpa lagi di masa yang akan datang, dan selalu lihat dalam laman Facebook Manggatal SDA Church, dan kita akan lihat apa yang sudah disediakan untuk kita. Tuhan memberkati, dan jumpa lagi. Bye-bye.